Ya, kembali lagi di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 28 Juni 2022. Ya, mohon maaf hari ini agak malam ya update-nya. Jadi sepertinya saya sampai minggu ini ya, akhir minggu ini saya update-nya agak kemalaman ya, karena masih ada kegiatan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Sebelumnya saya mohon maaf ya. Sekali lagi ya, terima kasih untuk supportnya Bapak Ibu di chat kolom komentar ya. Interaksi kita semoga itu pertanda bahwa kita sama-sama mau belajar ya. Semoga kita lebih baik lagi ke depannya. Amin ya. Oke, lanjut aja Bapak Ibu. Hari ini ada 10 saham yang saya mau share ya. Ini ada beberapa request ya dari Bapak Ibu di kolom komentar, baru bisa saya jawab hari ini. Sekalian aja saya jadi satu ya. Baik, langsung saja ke saham pertama ada Bumi. Bumi hari ini tutup di harga 64 dan perubahan harga minus 4,48%. Kalau dilihat secara volume ya, volume ini ya, volume dia memang sudah break volume MA20-nya, ini bagus berarti ya. Dari lokalnya bandarnya jualan. Ya, kalau dilihat memang di sini small distribusi. Oke, ya. Bumi ini kemarin ada double bottom ya. Nah, terus habis itu saya sampaikan bahwa mungkin dia akan mengecil ya, bottomnya akan mengecil. Kalau seperti ini ya cup and handle ya, cup and handle. Kalau dia nanti rounding lagi sampai ke bawah ya, misalnya sampai sini roundingnya, oke ya, ini jadinya triple bottom ya. Jadi ini skenario nya masih banyak Bapak Ibu. Jadi perlahan aja di Bumi ya, karena Bumi ini juga bandarnya rada ini ya, galak ya, rada galak. Hati-hati ya, hati-hati di sini. Jadi kalau Bumi ini kalau dari penan sih ya, dari target double bottomnya itu bisa potensi ke 89-an ya. 89 ini resisten sebelumnya, cuma ya harus hati-hati tetap, jangan FOMO. Jadi ini MA20 sudah mulai crossing ya dengan MA60, ini pertanda bagus. Mudah-mudahan nanti minggu ini kesentuh ya, kesentuh sama candle terus ke reject. Nah, dari situ baru membal lagi ke atas. Mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi justru malah jangan sebaliknya, jangan malah drop ke bawah ya. Jadi tetap ikutin trading plan Bapak Ibu, trading plan masing-masing ya. Kalau ini kan nggak saya buatin. Yang jelas support kuatnya itu ada di 60 ya. Support 6 kuat itu di 60 ya, silahkan bermain di 60 nanti ya. Kalau ini dilihat sih masih good lah ya. Coba kita lihat trend line-nya ya. Oke, kurang lebih trend line-nya seperti ini Bapak Ibu. Oke, ya di sini dia kemarin baru mau nguji ya, mungkin nanti ngujinya nanti belakangan ya nggak masalah ya, dia jadi masih butuh rounding. Oke, sabar untuk Bumi. Lanjut saham selanjutnya ada Bike ya, sepeda bersama Indonesia. Ditutup di harga 238 dan perubahan harga 3,48%. Kalau dilihat dari volume hari ini membaik ya, break volume MA20, that's good. Lokalnya jualan. Kalau dari bandar detektor dia netral ya, yang ngumpulin barang ada AH, SQ, BR ya, yang jualan AG, YB, YP ya. Ini saham kayaknya tipis ya, cuma jutaan aja nih, 400 juta 200 juta gitu ya. Jadi nggak bisa masuk besar di sini Bapak Ibu punya 100 juta aja udah bisa jadi bandar ini ya, nggak bisa masuk besar. Jadi hati-hati, jangan terlalu besar di sini, susah keluar nanti. Oke ya, kemarin memang ada yang komen ya, inverted HNS ya, betul ya. Jadi di sini inverted head and shoulder-nya, dan ini sudah tercapai targetnya. Oke ya, targetnya sudah tercapai di tanggal 21 Juni ini. Nah, sekarang dia ini masih bentuk penan. Oke, masih membentuk penan. Kalau dia break ya, targetnya bisa ke 320-an ini ya, sama seperti high sebelumnya, all time high sebelumnya. Oke ya, ini saya pindahkan ke sini ya. Itu pun kalau dia sudah bisa break out
Ya, cuma di sini target sementara 260 ya, 260 sampai 265 ini kenapa nutup gap. Oke, nutup gap. Nah, ini kalau naik Bapak Ibu. Kalau turun ya, kalau turun ya bisa potensi ke 125-an sini. Oke. Potensinya bisa sampai 125-an. Ya, ini karena belum pernah ada, mari kita coba pakai Fibonacci ya, Bapak Ibu. Oke, ya kalau Fibonacci jauh. Nih kalau pakai Fibonacci bisa ke 148. Ya, jadi nanti dilihat aja breaknya bisa kemana ya. Yang jelas nih kalau makin tinggi, oh nih Bapak Ibu. Nih, kalau ke pol ya sama areanya. Ya. Jadi ini nih. Ya, ini saya kasih tanda merah buat pecinta sepeda. Ya, pecinta sepeda ini harus hati-hati. Oke, ini area rawan. Ya, dikonfirmasi dengan Fibonacci dari start to high ya, dan target dari penurunan penan. Oke, seperti itu untuk baik ya. Di maintenance ini dia wave yang di dalam still good ya, mungkin besok gagal dan dia turun nguji supportnya lagi ya di sini ya. Naiknya kemarin itu adalah support ya, mungkin nguji lagi baru breakout ya, seperti itu. Untuk baik, lanjut selanjutnya ada Harum ya. Harum juga direkom. Baik, Harum hari ini tutup di harga 1610 dan perubahan harga 1,58%. Kalau dilihat dari volume hari ini menipis dibanding sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, hari ini bandar mulai masuk ya, dan terlihat memang di sini big akumulasi. Nah, ini BKAKSQ ya. BKAK ini asing. Ya, asing sudah nggak kelihatan, tapi di sini keluar. Oke. Jadi mereka yang akumulasi. Ya, kalau Bapak Ibu mau lihat, kita tarik aja dari sini ya, dari tanggal 14 Maret. Ya, 14 Maret kita lihat. Siapa barang Harum paling banyak? Ya, barang paling banyak Harum dari 14 Maret dari sini ya. Itu masih ada AZ, Bapak Ibu. Oke, masih ada AZ, SQYP. Ya, yang jualan KICCMG. Ya, ini di harga 6.300. So, ini yang kemarin sebelum ini stock split nih. Ya, setelah stock split berapa nih? Tanggal 31 Mei ya, coba kita lihat ya, 31 Mei. Nah, nih ZP average-nya masih di 3.500. 2000 SQ 1.800 ya. Ini udah mulai pada beli di bawah, cuma masih pada rugi ya. BK ini terhitung masih jualan, jadi mungkin dia baru masuk lagi di bawah. Nah, jadi itu dari bandar. Kalau dari apa namanya, kita sebagai retail ya, kemarin saya bilang mungkin akan sideways di sini ya, cuma 2 hari ini jebol di bawah karena memang satu ya, target penurunan dari head and shoulder-nya ini adalah di 1200. Oke, itu satu. Yang kedua, di sini ya, sebelum 1200 ada pit stop. Pit stopnya Harum ini ada di area 1470-an. Oke. Ini saya izin kasih apa namanya? Ini ya, area ya. Nah, ini area gawatnya si siapa Harum. Nah, Harum ini kalau nyentuh area sini udah bahaya nih. Ya. Jadi memang belum waktunya beli kalau menurut saya ya. Jangan terlalu FOMO. Kalaupun memang sudah oke, ya ya harus berhasil naik dulu ke atas 1630-an lah ya. Nah, dari atas itu baru oke. Kemarin kan saya bilang memang drop terus bikin candle, kita lihat 2-3 candlenya bertahan enggak. Ya, ternyata drop. Nah, kalau drop seperti ini ya jangan FOMO, ya jangan nafsu. Sabar, pasti dikasih waktu. Dan ini memang area kemarin dia, area sideways-nya dia kemarin di sini. Oke. Jadi mungkin akan sideways. Saya juga kurang tahu ya bandarnya ini mau kapan. Ya, jadi pelan-pelan aja.
Ya, kalau dari Ichimoku-nya ya dia juga di atas. Ya, jadi Ichimoku ini lagi saya pelajarin bahwa ya bisa jadi akurat lah. Oke. Ya, dari Ichimoku juga belum, harus sabar. Untuk Harum. Ya, mungkin sideways atau dia yang nguji di supportnya lagi ini, ya kita nggak tahu. Ya, nah yang Bapak Ibu harus lihat juga, ini saya juga tadi mau nyampaikan hampir lupa, sorry. Ini ada gap. Oke, ada gap. Nah, ini yang harus hati-hati Bapak Ibu. Ya, gap di dimana Harum. Ya, dan ini menutup target penurunan head and shoulder. Jadi kita ya harus hati-hati lah gitu ya. Ini secara daily. Oke. Gak usah nafsu untuk Harum. Lanjut, selanjutnya ada INDR. INDR ditutup di harga 11.150 dan perubahan harga minus 2,19%. Kalau dilihat dari volume, dia terus meningkat ya, menarik. Banyak banget mungkin yang sudah masuk lagi, harga juga udah mahal ya. Nah, di sini dia di distribusi. Kalau dari Bandar Tektor dia normal distribusi ya. Dan normal distribusi hari ini yang jualan AG, AK, XA, yang beli CS, YP, XC ya, retail mulai beli. Nah, untuk INDR sendiri ya, ini saya tadi memakai coba kita lihat dari ini ya, apa namanya, Fibonacci, dan memang ya ini area-area supportnya dia ya. Jadi yang saya garis ini tepat ya di Fibonacci, dan ya mungkin bergeser 1 detik nggak masalah. Jadi saya adjust ya pakai support resisten yang saya buat sendiri, garis-garis ini. Nah, target pertama ya, kalau dari Fibonacci itu nanti bisa ke ya, bisa ke 18.000 ya, target Fibonacci pertama. Oke, potensi kalau dia break di 1344 ini ya, all time high-nya dia itu bisa ke 18 ribuan. Nah, kalau target dari Pennant, oke, ini saya hapus, saya kasih tanda dulu. Saya kasih tanda dulu, set sini ya. Alah. Nih, nah, kalau dari Pennant, oke, ini ya Bapak Ibu, dari sini ya ke sini, nih 20.000. Oke, jadi nggak tahu ya, nggak tahu nih bisa tercapai apa enggak. Yang jelas selama saya memakai rumus ini ya selalu hit. Ya, selama saya memakai rumus ini selalu hit. Nah, buat Bapak Ibu nih yang punya dari 4.000 bahkan mungkin dari 2.000 kemarin ya udah lama megang INDR ya. Ya udah tungguin cuannya aja, ini bisa jadi backup. Dari sini aja bisa hampir 100% ya kan. Dari harga sekarang aja udah bisa hampir 100%. Ya, tapi mungkin masih butuh waktu ya, karena apa? Ini dia naiknya selalu naik ya. Ya, cuma memang naiknya INDR ini yang saya suka adalah dia nggak buru-buru, selalu sideways. Sideways 1 bulan naik ya, 1 bulan naik. Nah, seperti itu. Nah, terus target penurunan ini disertai dengan apa Bapak Ibu di sini. Oke. Ya, jadi target penurunannya juga beralasan. Ya, memang mungkin mau menutup gap, tapi kita nggak tahu kapan, entah dalam waktu dekat atau naik dulu. Oke, jadi diwanti-wanti, hati-hati ya. Ini arahannya. Jadi ibarat kata ini tuh jalan tol Bapak Ibu ya. Naik kenceng kan jalan tol ya. Nah, Bapak Ibu ini milih jalan keluar nanti bandarnya. Jalan keluarnya mau naik apa jalan keluarnya mau turun nanti di interchange-nya gitu ya, interchange tol itu loh. Ya. Nah, jadi harus hati-hati. Ya, tetap di-follow. Kalau nanti dia breakout ya, dia breakout, pasang trailing stop. Ya, nanti kita lihat lagi, kita monitor INDR. Ya, lanjut selanjutnya ada SSMS. SSMS ditutup di harga 1.200 dengan perubahan harga 3,9%. Ya, kalau dilihat dari volumenya menipis ya, masih bawah MA20-nya. Dari bandar lokalnya ya keluar terus, dan hari ini memang dia netral. Oke,
Tapi ada satu yang menurut saya agak bagus adalah bentukan candlenya. Kenapa? Karena di sini dia bikin hammer yang ketarik ke atas. Ya, jadi dia sempat drop, ada tarikan di sudut depan. Ya, ini di sini ada KZ, BKZP yang beli. Ya, si KZ ini beli banyak karena YP-nya jualan. Nah, mungkin YP jualan, si KZ-nya nih beli banyak gitu ya. Jadi saya juga nggak ngikutin hariannya ya, jam ke jam, jadi kurang paham. Yang jelas gambarannya ini sempat drop tapi ketarik. Dah gitu aja. Nah, itu pertanda bagus. Oke. Nah, SSMS ini ada pintu satu nih, pintu satu di 1200 sampai 1300-an lah. Sorry, 1200 sampai 1230-an ya. Ini pintunya ya, pintu satunya. Atau enggak area inilah sebenarnya nih, ya area sini lah. Ya, 1200 sampai 1260. Oke, area ini bisa dijebol ya, targetnya bisa ke 1300 ini. Ya, nguji. Nah, tapi kalau berdasarkan target penan, oke, target penan, nah ini mana sini ya. Jadi dia berpotensi untuk ngetes area sini dulu. Oke, 1420 sampai 1450-an. Ya, 1400 sama 1000 inilah. Sini nih. Ya, sini dulu. Nih, ini dia mau nguji ini lagi. Ya, targetnya ke sana dulu. Jadi mudah-mudahan tercapai. Yang punya SSMS di bawah juga ini ya, hati-hati. Kalau secara waving sini masih good ya, masih good, dia wavingnya rapi. Memang wajar naik terus turun ya, jadi wajar, gak masalah. Oke, seperti itu ya untuk SSMS. Dia juga nih rounding ya, dia rounding ini ikut ini. Nah, dia lagi mau breakneck roundingnya ya di area sini ya, breaknecknya sih di area sini ya SSMS. Nah, tinggal bisa nggak nih nembus ini gitu, karena ini udah 2 kali ditembus gagal ya, gagal naik. Ini berhasil, cuma ya langsung turun gitu. Oke, seperti itu ya SSMS. Ini area krusialnya SSMS nih, area krusialnya SSMS nih. Ini nggak usah saya kasih isi merah. Oke, nih ya, area krusial SSMS seperti itu ya. Lanjut, selanjutnya ada Toys. Toys ditutup di harga 133 dan perubahan harga minus 1,48% ya. Toys ini juga masih downtrend line ya, tapi dia membentuk wedge ya, jadi membentuk channel, semakin lama semakin menyempit. Nah, kita lihat aja ya, dia mau nutup gap dulu di bawah ya. Jadi ini juga ada gap di antara 100 sampai 95-an ya, itu ada gap untuk si Toys. Nah, nggak tahu nanti dia menutup dulu baru keluar juga bisa ya, karena ini di sini dia turun pun ini belum nutup. Nah, belum nutup ya, ini falling wedge belum nutup, jadi makin lama mungkin makin kecil nih kayak gini ya. Tapi turun bisa aja ya, jadi nggak ada yang tahu. Yang jelas ini juga menjadi support. Oke, ini menjadi supportnya si Toys. Kemarin support terakhir sudah dijebol juga nih di sini ya, area ini udah dijebol, jadi udah terlihat sekali. Nah, next area support tuh sebenarnya di sini. Ini area next area support nih ya, area supportnya di sini. Nah, nggak tahu lah, sabar aja ya. Jadi dia tadi itu hari ini mau break falling wedge-nya terus sama EMA 60-nya, cuma masih gagal ya. Nah, di sini ada EMA 20, dia tutup di bawah EMA 20-nya ya, jadi masih jelek. Oke, seperti itu ya untuk Toys. Mungkin perlahan turun ya, sabar aja, sabar, nggak usah buru-buru untuk average down. Tapi kalau mau average down ya pastikan ada pantulan tuh langsung jual Bapak Ibu ya, ada pantulan jual nih karena masih downtrend ya, strong downtrend ini. Oke, seperti itu. Lanjut ADMR ya, ADMR ditutup di harga 1650
dengan perubahan harga minus 3,51%. Oke, kalau dilihat ini volumenya tipis ya, jadi ADMR-nya juga saya bahas lagi karena ada yang request ya, saya kelupaan untuk balas. Nah, ADMR ini kalau dilihat dia breakdown ya, breakdown dari supportnya kemarin ya, diisi badan. Kemarin kan cuma ada badan setengah lah ya, ini badan full ya, dia kepentok sama uptrend line-nya ya, uptrend line-nya ini. Nah, kalau kita ngomongin secara MA ya, MA 20 dan 60 ini kan berarti untuk MA jangka menengah ya. Jangka menengah ADMR sudah terhitung downtrend karena MA 20 sudah di bawah MA 60-nya. Itu satu. Yang kedua, secara jangka panjang ya, trendline ini kalau ini di break ya, dia akan melanjutkan downtrendnya gitu. Jadi sebenarnya ini sebenarnya di pertengahan ya, ada antara ADMR ini mau tetap menahan ya, waving naik lagi, jadi habis naik terus dia naik lagi mantul, atau dia mau break ya, atau dia mau break, ini kita belum tahu, masih di pertengahan jalan ya. Jadi kalau misalnya pun ya, ini angan-angan stresnya ya, lihat-lihat view stresnya ya, ini wave 1, wave 2. Nah, kalau ini kan wave 3-nya harusnya lebih panjang ya Bapak Ibu. Saya mungkin sempat salah dalam menggambar, saya juga mohon maaf ya. Nih 1, 2, terus wave 3-nya mungkin sampai ke sini ya. Nah, terus ini ke sini. Nah, wave 5-nya ini yang lebih panjang. Cuma nggak tahu ya. Kita nggak tahu, mungkin nggak seperti ini untuk views besarnya ya. Yang jelas ini dia lagi benar-benar di pertengahan ya. Ini saya tebelin dikit biar kelihatan. Oke, ini atau ya, ini bisa aja waving seperti ini gitu Bapak Ibu ya, nanti dicatat aja. Nah, ini lagi pertengahan jalan ADMR, kalau dia break ya udah wassalam ya, tapi kalau dia breakout, nah ini good ya, seperti itu. Ini kemarin udah sempat breakout, cuma dia masuk lagi ya jelek. Oke, seperti itu ADMR. Lanjut saham selanjutnya ada Asri. Asri ditutup di harga 175 dan perubahan harga positif 0,57%. Kalau dilihat dari volume, dia beberapa hari ini sudah membaik, tapi masih jelek karena masih di bawah volume MA20-nya. Kalau dari bandarnya ya, bandarnya juga good ya, bandarnya good, dan dia memang statusnya big akumulasi ya, ada BR KZDR ya, di 800 jutaan belinya, YP PDKK jualan. Nah, Asri oke, ini saya tebelin dulu, izin ya biar kelihatan. Nah, Asri ini saya geser. Asri ini berhasil breakout ya, breakout dari penannya ini. Oke, terus breakout resisten, breakout MA20 ini bagus. Hari ini dia nge-reject MA20-nya ya, hijau ini di reject, kena pukul, dia membal. Nah, dia tapi ketahan masih di 176 resistennya dia. Oke. Nah, ini tapi petanda bagus karena apa? Masih di peak akumulasi ya, dan ada tarikan terus ke atas. Nah, cuma harus hati-hati juga terhadap namanya ya, kadang-kadang resisten-resisten itu bikin gagal mantul ya, gagal tembus yang akhirnya mantul ke bawah. Nah, tapi kalau dilihat secara target ya, target Asri nggak muluk-muluk itu ke area 208 ini. Oke, arahnya ke area sini targetnya, dan saya rasa sih itu masih bisa ya, masih bisa. Nah, jadi ini seperti ini ya. Saya bilang ini kalau yang saya lihat ya, jadi mungkin aja antara ini ya, ini adalah wave satunya ya, wave 1. Nah, wave 3 ya, 2 kan turun, 3 nih sampai hit target, lalu dia retrace lagi, entah mungkin di sini atau di sini ya, ini nggak tahu, ini masih gambaran aja ya, bukan narik garis asal ya. Terus TP-nya terakhir di 2546
Ya, kenapa seperti itu? Kalau dilihat ini target penan. Oke, Bapak Ibu ini ya. Ya, diperhatikan ini target penan. Ini target rounding. Ya. Target rounding Bapak Ibu. Jadi di sini ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, oke. Ini adalah target roundingnya. Ya. Ini kita geser ke sini. Ya. Ya, ini target roundingnya sampai area-area sini ya, mudah-mudahan tercapai. Ya, 246 dan kalau dilihat memang ini dulu adalah resistennya mereka. Ya, si ASRI ini. Tuh, resisten support. Ya, jadi seperti itu. Kalau properti ya, sebenarnya properti ini udah mulai naik, cuma nggak ada yang mau ngelirik ya. Saya heran juga. Ya, coba kita lihat saudaranya dulu, P1. Ya, P1 nih balik turun lagi ya, kemarin habis ada rebound. Ya, padahal dari akumulasinya paling good P1 menurut saya. Ya, ya nggak apa-apa. Ya, ASRI seperti itu. Jadi gak usah buru-buru, tapi ya nggak usah buru-buru karena newsnya belum ada. Ya, newsnya belum ada. Ini juga masih gambarannya kemarin juga sempat breakout di sini, false breakout ya. Nah, yang saya takutin kalau dia nggak kuat, dia bikin double top, bisa drop lagi. Oke, ini jadi ini skenario 1 ya Bapak Ibu. Seperti biasa saya siapkan skenario 2-nya. Skenario 2 seperti ini. Ya. Nah, turun deh. Ya, turunnya nanti lebih dalam. Ya, ini cuma naruh aja. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ada 2 skenario jelek untuk ASRI ya. Satu skenario jelek, satu skenario bagus. Ini kita nggak tahu yang mana. Saya nyampaikan hanya untuk berhati-hati. Ya, berhati-hati bukan tebar fir. Jadi kita tahu antisipasinya. Silahkan dipilih. Jadi kalau ada ini udah ketahuan, oh nggak kuat jebol. Nah, ini potensi. Belum pasti, tapi potensi. Ya, seperti itu ya untuk ASRI. Lanjut, saham saja ada ASA. Ya, ASA ditutup di harga 161 dengan perubahan harga minus 6,94%. ARB ya, tapi di sini volumenya meningkat dari sebelumnya karena memang ada badannya. Sebelumnya kan langsung ARB. Ya, cuma dia di sini normal distribusi terus. Sebenarnya pertanyaan saya cuma satu sih, Bapak Ibu, ya. Kenapa sih Bapak Ibu tertarik ya, ada yang tertarik sama saham-saham seperti ini gitu. Ya. Jadi kalau saya jujur aja saya sama sekali nggak pernah tertarik sama saham IPO. Ya, kenapa? Ya kita itu beli pasti juga kadang telat. Ya, dalam artian beli di arah gini. Ya, dengan peraturannya sekarang masih 7%. Ya Bapak Ibu kekunci terus ini. Ya, berapa hari coba dari tanggal 13 Juni ya ARB-nya sampai sekarang 28 Juni, 1 bulan Bapak Ibu habisin waktu dan duit Bapak Ibu untuk nurun kayak gini ya. Jadi kalau misalnya mau beli tuh ya tunggu ada berapa bulan gitu ya, tunggu kelihatan candlenya atau apa, nah itu baru mau masuk gitu ya Bapak Ibu. Ya ini cuma masukan aja ya buat kedepannya, kurangin porsinya untuk di saham-saham yang IPO-IPO seperti ini ya. Dan kalaupun udah arah sekali atau arah 2 kali udah TP gitu ya. Jadi jangan nafsu ya. Nafsu ini yang membuat Bapak Ibu tuh kehilangan duit semakin banyak di saham IPO ya. Masa kurang sih dua kali arah gitu ya. 2 kali arah masa kurang ya, kasarannya seperti itu ya Bapak Ibu. Ini saya cuma menyampaikan aja kedepannya biar nggak nyangkut, biar nggak bingung ya. Terus kalau misalnya udah seperti ini ya ARB, jangan pernah beli saham ARB Bapak Ibu ya. Kemungkinan besar besoknya pasti lanjut ARB terus ya. Kecuali kalau dia udah dari ARB terus narik harga seperti doji ini, ya itu baru boleh sedikit aku cek ombak. Tapi tetap harus ada konfirmasi 2-3 candle. Ini saya sedikit apa ya, menyampaikan aja lah unek-unek saya nih juga kepada Bapak Ibu yang suka beli saham IPO ya tanpa tahu sebenarnya perusahaan itu apa gitu. Oke.
ya. Jadi kalau beli IPO 2 kali arah udah cukup lah, cukup. Coba itu ditahan, nafsunya itu ditahan ya, biar nggak bingung kalau sudah kejadian kayak gini gitu. Oke ya, saya nggak ada intimidasi atau apa-apa ya, saya cuma kasihan aja gitu, sayang duitnya ya. Oke, lanjut ke ininya dulu deh ya. Di sini ASA masih punya target satu penurunan lagi gap ya, ini gap, dan ini dia masih terus turun ya di jalurnya ini. Entah, kita lihat di finishingnya dulu nih di harga 100 ini ya, pas dia open ya, open dulu di harga 100-199 kita lihat. Nah kalau target penurunannya ini mah udah jauh gitu ya, jadi dari Fibonacci pun dia tempatnya jauh turunnya. Nah yang saya mau sampaikan adalah kalau bisa keluar ya, dikasih hidup seperti ini, keluarlah Bapak Ibu ya. Kita nggak ada yang tahu saham ini mau dibawa sampai gocap, bahkan tidur ya. Nggak ada kemungkinan loh Bapak Ibu, ini saham tiba-tiba 50 baru IPO 50 terus tidur ya. Atau dia naik ya kan, naik misalnya nih, udah besok tutup gap terus naik dia ke 240, terus drop lagi dead cat bounce ke 50 tidur. Nah itu bisa ya, jadi harus hati-hati ya. Kalau saran saya cuma satu, biar Bapak Ibu tenang ya, tenang. Saat bisa keluar, keluarlah Bapak Ibu di saham seperti ini ya. Lanjut, saham selanjutnya ada WinR. WinR ditutup di harga 76 dan perubahan harga minus 6,17% ya. Volume juga menipis ya, hari ini ada big akumulasi ya. Nah jadi gini Bapak Ibu, ini juga WinR secara kemarin ya, target di sini kan udah sempat naik. Saya harapannya itu adalah Bapak Ibu, saya waktu itu memang sempat loh ya, di WinR itu pasti bahas, seminggu itu pasti saya bahas ya, karena saya nungguin momentum ini ya. Akhirnya saya sudah sampaikan, tungguin di harga ini ya, area-area sini, untuk kalau ada pantulan beli terus jual kalau ada pantulan ya. Nah harapan saya sih Bapak Ibu udah memanfaatkan ini untuk keluar ya. Harapannya ini lumayan 23% Bapak Ibu. Bapak Ibu punya 10 juta, beli lagi 2 juta 3 juta gitu ya, 3 jutanya naik, saya udah sempat cuan dikit lah. Atau at least ruginya itu menipis ya. Tapi terus kalau misalnya masih ada yang wah ini mantul nih, nunggu nih sampai sini, ya nggak tahu Bapak Ibu ya mau sampai mana ya. Yang jelas ini target dari Fibonacci pun jauh ya. Ini belum tahu hilalnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanya ke saya belum tahu mau di drop sampai mana ya. Kalau kita ngomongin Fibonacci aja lah dari sini ya, nih 66 ya, 66. Nah jangan ketipu sama big akumulasi seperti ini ya. Bisa aja jadi dead cat bounce di area 66 ini, 76 ke 66. Masih ada berapa persen ya, coba kita cek ya. Masih ada 12% Bapak Ibu ya. 2 hari lagi dilihat aja ya, WinR bangun apa enggak. 2 hari lagi itu berarti tanggal 30 hari Kamis. Nah dicek tuh WinR ya, kalau dia hiduplah. Nah sekarang kalau misalnya Bapak Ibu nih udah sempat dia naik, ada di tengah-tengah naik gitu ya, ya itu jual dikit-dikit, beli bawah, jual dikit-dikit kalau bisa ya. Tapi kalau nggak bisa ya tunggu nih titik supportnya aja udah ya, seperti itu untuk WinR ya. Jadi hari ini ditutup dari WinR ya, cukup panjang videonya karena mungkin ada pesan-pesan juga yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton, semoga sehat selalu, cuan selalu Bapak Ibu.